wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdullah Azam. Pada video kali ini saya akan coba mengimplementasikan fuzzy logic dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi sebenarnya untuk fuzzy logic sendiri kita juga bisa implementasikan ya atau kita terapkan perhitungannya di MATLAB. Tapi untuk MATLAB sendiri memang cukup mahal ya untuk kita mengaksesnya. Tentu saja dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh MATLAB seperti visualisasi yang mudah, kemudian user interface yang juga mudah. Nah, sedangkan untuk bahasa pemrograman Python sendiri kita bisa mengaksesnya secara gratis. Itu keunggulannya. Dan dari segi bahasa juga tidak terlalu rumit ya, cuma memang kita harus membuat algoritma itu step by step ya. Jadi nanti kita membuat algoritma fuzzy-nya itu step by step. Justru ini akan melatih ya teman-teman membuat sebuah algoritma menggunakan bahasa pemrograman gitu. Oke, langsung saja di sini kita akan tuliskan step by step ya dari fuzzy logic itu sendiri. Saya akan mengimplementasikan kasus yang sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu pada kasus penyiraman otomatis. Jadi langkah pertama yaitu kita masukkan dulu untuk library-nya ya. Jadi di sini kita pakai scikit-learn. Selain scikit-learn kita juga pakai NumPy. Scikit-learn-nya ini kita khusus pakai yang fuzzy, jadi scikit-learn fuzzy, SK fuzzy. Yang kedua nih ya, SK fuzzy, import SK fuzzy jadi saya ulang lagi, ini S ini adalah alias ya, jadi nanti di bawah kita tidak perlu memanggil NumPy, tidak perlu lagi memanggil dengan nama SK fuzzy, tapi cukup dengan fuzz. Kemudian yang ketiga, from SK fuzzy ini kita importkan juga kontrol. Ini kontrol strl ya, kita running. Oke, kalau kita sudah import semua untuk library-nya, kemudian yang selanjutnya kita akan membuat sebuah himpunan fuzzy-nya ya. Jadi kalau dari kasus kemarin kan variabelnya ini kita definisikan dulu, variabelnya. Jadi ada 3 variabel kan ya, ada suhu udara, ada kelembapan tanah, dan ada durasi penyiraman. Jadi kita buat dulu untuk suhu udara. Jadi ini langkah pertama ya, klasifikasi. Ya, kita pakai kontrol tadi dan antecedent di sini. Kita buat semestanya ya. Kemarin untuk semestanya dari suhu udara kan dari 0 sampai 37. Kita buat rentang menggunakan fungsi yang ada di NumPy, yaitu arrange 0,38,1. Jadi dia akan mulai dari 0 akan berhenti di 38. Jadi nanti akan ditampilkan sampai 37. Nah, yang satunya itu adalah stepnya, space-nya ya, jaraknya 0, 1, 2, 3, 4 sampai 37 nanti. Kemudian di sini sebagai suhu udara ya, sama. Dan yang selanjutnya ada kelembapan saja, control dot sama antecedent np.arrange. Semestanya untuk kelembapan itu dari 0 sampai 70. Jadi 71, stepnya 1 sama. Kemudian stringnya adalah kelembapan. Ya, kelembapan. Oke, misalnya kelembapan. Oke, kemudian yang ketiga variabelnya adalah durasi.
di control dot antecedent np dot bareng sama kita supaya cepat di tab gitu ya, tab dia akan langsung, biasanya kalau ada banyak pilihan dia akan memberikan suggestion. Semestanya itu dari 0 sampai 91 90 ya, jadi 91 stepnya 1, ini durasi. Oke, untuk variabel skala semestanya kita running dulu ya, kita sudah definisikan. Kemudian selanjutnya kita ke himpunan masing-masing dari variabelnya. Yang pertama dari suhu udara ya, dari suhu udara ada cool ya, jangan ada cool, ada normal dan ada hot. Cool, kita pakai library fuzzy-nya fuzz dot. Nah ini kemarin kan kita pakai fungsi keanggotaan segitiga. Nah untuk segitiga ini di sini kita gunakan trim saja, sini tidak keluar, jadi kita pakai trim. Nah ini ya, ada trap mf itu trapesium, trim mf itu triangle atau segitiga, kita pakai yang trim mf. Oke, trim mf. Kemudian di sini parameternya adalah suhu udara dot universe. Ini kita definisikan untuk semestanya lagi ya. Jadi kemarin kalau kita lihat lagi di video sebelumnya, jadi kalau segitiga itu kan ada 3 titik ya, titik A ya, titik B sama titik C. Titik A sama C nya itu kan nilainya 0 di nilai 0, dan titik tengahnya atau titik titik A C nya 0, titik B nya adalah 1, sehingga ada 3 titik. Nah untuk suhu udara yang cool itu kan dari 0 sampai 15, 0 tengahnya 7,5 kan, berarti 7,5 itu, kemudian sampai 15. Kita kopas saja ya supaya pas. Kemudian di sini kita ganti untuk himpunan kedua adalah normal, kemudian TMF dan universe. Untuk normalnya itu dari 11 kan, 11 sampai 26 ya, jadi 11 nilai titik tengahnya 18,5, kemudian ujungnya ini sampai 26. Kemudian untuk yang ketiga suhu udaranya adalah hot. Ini hot. Oke, universe ini hotnya dari 22 sampai 37 ya, 22 sini 37, 22 ke 37 kan 15, berarti 7,5, ini 29,5 ya. Sebenarnya di sini kita juga bisa pakai auto MF, auto membership function, jadi dia nanti akan generate sendiri, cuma nanti untuk himpunannya nggak make sense, jadi dia akan dari library fuzzy-nya ini ya, secret fuzzy-nya ini. Jadi kalau pakai auto MF nanti nggak jadi cool, normal, hot, tapi akan ada cool ya, average dan seterusnya. Supaya make sense buat manual ya. Kemudian yang kedua ini masih inputnya, kelembapan itu kemarin ada dry, moist, sama wet ya. Kita bikin yang dry, sama caranya pas kita pakai dot trim mf, kemudian kelembapan lagi dot universe, ini kita masukkan domain ya, istilahnya domain. Cuma kalau di sini dia pakai fungsi universe itu semesta, jadi sama seperti ini.
Kalau di istilah fasi yang kemarin saya sampaikan di video sebelumnya itu domain ya untuk setiap himpunannya. Jadi dia meliputi kan dari 0 sampai 20 ya. Ini kan berarti jaraknya ada 20, titik tengahnya di 10. Kita copy lagi. Nah, ini ada dry, kemudian yang kedua moist, kemudian yang ketiga ada wet. Sini kalau yang moist itu dari 15 ya, 15 sampai dengan 50, jaraknya berapa? 35 ya, 35 berarti tengahnya 17,5, berarti sini 32,5. Oke. Kemudian untuk wetnya itu dari 40 sampai 70, 40 sampai 70, dan 30 rentangnya, tengahnya 15 berarti 55. Oke, input sudah semua, ada suhu udara sama kelembapan. Outputnya juga kita buat. Outputnya adalah durasinya kemarin ada short, medium, sama long ya. Short dulu. Sama pakai fast trim mf, kemudian durasi dot universe, koma. Nah, ini untuk yang short itu dari 0 sampai 28 ya. Ini jaraknya 28, jadi tengahnya 14 itu kan, 14. Kemudian yang kedua adalah medium, dan yang ketiga medium, yang ketiga adalah long. Oke, ini sama. Nah, ini yang medium ini dari 20 sampai 48 ya, 20 sampai 48. Ini sisinya 28, 14 sama, jadi 34. Kemudian yang long itu dari 40 sampai 90, 40 sampai 90, jaraknya 50, berarti tengahnya 25, sini 65. Itu ya. Oke, kalau kita mau lihat grafiknya ya, empty functionnya, kita bisa pakai fungsi view. Jadi misalkan untuk suhu udara dot view gini. Nah, ini jadinya seperti ini. Kemudian mau lihat yang kelembapan juga bisa nanti sini ya, kelembapan dot view. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang outputnya durasi dot view. Oke, nah ini untuk yang durasi. Oke, setelah kita masukkan semua himpunan dan variabelnya, kita definisikan di sini, kita buat algoritmanya ya. Kemudian selanjutnya adalah kita inputkan rule-nya. Kalau masih ingat kemarin rule-nya ada 4 ya. Langsung saja di sini definisikan untuk rule-nya. Kita buat variabel rule 1 ya. Untuk rule pertama ya, rule 1 kita pakai control, tadi kita sudah inputkan dari library sedikit fasinya ya. Kita pakai fungsi rule. Kemudian untuk parameternya di sini kita masukkan rule-nya. Dan jika suhu udara itu hot ya, untuk rule 1. Kemudian dan kita pakai garis lurus di keyboard, ini ada ya, garis lurus seperti ini. Kemudian suhu udara dan kelembapannya itu dry, makanya koma, outputnya durasinya adalah
long. Oke, kita buat 4 rule. 4, ini rule kedua, rule ketiga, dan rule keempat. Ini suhu udara yang kedua hot sama, kemudian kelembapannya moist, dan simpulannya adalah medium. Kemudian untuk rule ketiga, suhu udaranya adalah normal. Kemudian untuk kelembapan tanahnya dry ya, dan kesimpulannya adalah long untuk durasinya. Rule keempat normal, kemudian kelembapannya moist, durasinya jadi medium. Oke, kemudian kita running lagi. Langkah selanjutnya adalah kita bikin control sistemnya. Kita buat variabel, misalkan penyiraman kontrol sama dengan control system ya. Control system untuk parameternya kita masukkan semua rule-nya. Rule 1, rule 2, rule 3, rule 4. Running. Kemudian selanjutnya kita compile di dalam variabel lagi ya, penyiraman. Jadi kita gabungkan itu untuk semua rule nya menggunakan fungsi control system simulation. Dan kita untuk parameternya yaitu penyiraman kontrolnya, running, dan kemudian nah di sini kita masukkan inputnya sekarang ya. Jadi misalkan kalau di kasusnya kemarin kan penyiraman dot inputnya yang pertama adalah suhu. Berapa susunya kemarin? 35. Dan penyiraman input kedua adalah kelembaban. Ini 17. Running. Wah, error pecah. Ke aspek suhu udara. Suhu udara ya, sorry. Oke. Kemudian selanjutnya kita langsung hitung. Kita hitung dengan fungsi compute. Oke. Salah, compute penyiraman dot input values. Sebentar, kita cek lagi. Oh sorry, jadi ini kan antecedents itu maksudnya adalah input ya, dan durasi itu kan bukan antecedents ya, tapi konsekuen. Nah gini, jadi ini kontrol ya, kita ulangi lagi, kita running satu-satu. Coba lagi ya. Jadi antecedent semua itu. Oke. Sehingga ya di selanjutnya ini sudah dihitung, kita bisa menampilkan pakai fungsi print di sini penyiraman ya, kemudian outputnya, output di sini durasi,
kemudian durasi dot view, dalamnya ada parameter simulasinya ya, sama dengan penyiraman. Running. Inilah hasilnya guys. Ini untuk visualisasinya ya, ini sedikit banyak mirip lah ya. Kemudian untuk hasilnya di sini untuk durasi penyiramannya adalah 55 menit ya, selisihnya cukup banyak dari hasil yang kemarin itu 60 menit. Tapi kalau dari perhitungan komputer sendiri ya memang akan lebih akurat ya, lebih ya, presisinya akan lebih baik, sehingga kita akan lebih ke sini condong ke perhitungan dari komputernya itu sendiri. Kalau misalkan kita mau ganti ini dengan kayak misalkan 20 suhunya, kemudian kelembabannya ada 30 misalkan, kita running ya, durasinya adalah 53 menit. Seperti itu untuk implementasi fuzzy logic yang kemarin di video sebelumnya kita sudah belajar ya, konsep manualnya perhitungannya, logikanya seperti apa. Nah, di sini kita terapkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Semoga dengan ini nanti teman-teman bisa membuat sendiri ya algoritma fuzzy untuk kasus-kasus yang lain. Oke, mungkin itu video kali ini ya, video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.